Bermula di tahun 2018, tampak tim dokumenter berkeliling di Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun, hingga ditemukan seorang Bude Parubaya bernama Nim alias perantara Dewa Bayan. Siapakah Dewa Bayan? Nanti kita akan tahu di pertengahan film. Bude Nim hidup di sebuah desa terpencil di mana penduduk sekitar masih sangat mempercayai spiritual dan meyakini dewa mendiami di semua tempat. Dari sawah, rumah, pohon, tanah, air, api, udara sebelum negara api menyerang. Dengan menjadi perantara Dewa Bayan, Nim di sini sangat dituakan. Hampir setiap orang yang sakit datang kepadanya meminta kesembuhan. Ya, memang ia bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh guna-guna, santet, dan klinik. Namun tidak dengan kanker kantong kering. Kalau itu disarankan untuk bekerja. Nim juga memberitahu bahwa sudah turun-temurun keluarganya menjadi perantara Dewa Bayan. Dari neneknya, tantenya, hingga kini tiba pada masa Nim. Awalnya posisi ini berpihak kepada saudarinya yang bernama Noi. Namun Noi menolak untuk menjadi dukun. Sebenarnya Nim juga menolak, namun badannya terus merasa sakit yang amat sangat sakit, sehingga ia mau tak mau menerima anugerah ini. Entah anugerah atau kutukan, kalian nilai sendiri ya. Singkat cerita, Nim dan tim pergi ke acara pemakaman Wilau, suami dari No, kakaknya Nim. Di sini Nim juga sedikit heran kenapa keluarga Wilau selalu mati dengan cara yang begitu aneh. Dari kakeknya yang mati ditimbuk karyawan, ayahnya yang bunuh diri setelah ketahuan membakar kandang ayam, dan juga anak sulungnya yang mati karena kecelakaan motor. Mereka pun sampai di acara pemakaman itu, dan Nim menceritakan bahwa ia 3 bersaudara, yaitu Mani sebagai kakak tertua, Noi sebagai anak kedua, dan Nim sebagai anak terakhir. Noi juga mempunyai 1 orang putri bernama Min yang nantinya akan menjadi tokoh terpenting dalam film ini. Saat Nim datang bergabung di pembuatan sesajen bersama om-om yang sedang berjudi, tiba-tiba Min marah besar ke salah satu pamannya. Min mengatakan bahwa pamannya tersebut telah berkata kasar padanya, padahal paman itu tak mengatakan apapun. Kembali muncul keanehan lain. Saat larut malam, Nim datang ke kamar Min untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun di sini, Nim melihat Min sedang memandangi nenek-nenek misterius dan Min tak mengeluarkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, tiba-tiba ada berita kematian yang ternyata adalah nenek misterius yang menemui Min semalam. Dan Min bertingkah sangat aneh saat itu. What happened aya naon? Enten opo sebenarnya? Nim pun pergi ke rumah Noi untuk memeriksa kamar Min dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa izin ia masuk ke sana dan benar saja ia menemukan Wan Pataba, jimat yang dipercaya menangkal makhluk halus dan klinik. Namun bersamaan dengan itu, Min datang dan mengusirnya. Begitu juga dengan Noi, ia merasa mampu mengurus anaknya sendiri. Ia pun menyuruh Min untuk segera pergi dari sana. Saat kameramen sedang jalan santai dengan Min, ia menanyai tentang Wan Pataba itu. Namun tanpa kejelasan, Min malah memperlihatkan sosok misterius dari kejauhan. Anjay, aku merinding cok, sumpah ini bacanya. Sementara itu, kameramen lain sedang mewawancarai Noi, menanyakan mengapa bagaimana ia tidak mencari perantara Dewa Bayan. Noi mengatakan itu sangat menyakitkan, bahkan pada masa itu ia sampai head 5 bulan sekali. Wadaw, Noi lebih memilih hidup normal, pergi ke gereja menyembah Tuhan yang dipercayainya agar jauh dari dunia supranatural. Jadi Noi itu menolak menjadi dukun ya, dan sekarang anaknya yang akan menjadi dukun. Haha, syukurin. Kemudian saat kameramen mengikuti Min ke pesta Pak Haji, kameramen itu mewawancarai sahabat Min apa merasa ada perubahan pada dirinya. Dan benar saja, gadis itu memperlihatkan sebuah video di mana Min menjadi seperti anak kecil dan bertingkah kasar kepada anak kecil. Bahkan Min terlihat sangat senang saat membuat anak kecil menangis.
Dan kini Min yang sudah kebanyakan miras bukannya pulang malah pergi ke kantor untuk tidur hingga ia terbangun saat teman-teman sekantornya datang. Dan di sini saya heran, kenapa Min tiba-tiba mengeluarkan darah dari serabi lempitnya. Dengan hal itu, Min pun bergegas pulang dan terlihat seperti kurang enak badan. Sesampainya di rumah Noi yang melihat putrinya seperti itu, merasa sangat cemas. Ia pun pergi menemui Mani dan meminta syarat apa yang harus dilakukannya. Mani mengatakan bahwa tanda-tanda Min ini sama seperti Nim dulu saat Dewa Bayan ingin bersemayam di tubuhnya. Namun Noi tak ingin terlihat anaknya yang cantik unyu-unyu itu menjadi dukun. Sayang gitu loh kan, jadi dukun cantik ya kan. Hari terus berlalu dan kini Min semakin tak terkendali. Bahkan ia menampar bude-bude tunarungu di angkot hanya gara-gara memandanginya. Dan tak hanya itu, ia juga lebih banyak menghabiskan alkohol dan berbicara sendiri. Kameramen yang terus mengikuti gerak-gerik Min pun menyampaikan hal itu kepada Nim. Dengan informasi itu, Nim pun datang ke rumah Noi dengan berpura-pura mencari gelang untuk mencari tahu keadaan ponakannya tersebut. Namun sayang, Noi selalu menghalanginya.แล้วมีเขาไปตอบรับบ้างไหมมึงคุยยังไงนี่ผมไม่ได้คุยยังเขาทักทายมึงบอกเอิญมันมามึงบ้ายังมันมาหาคอยกูเมื่อกันนะสันนี่เป็นไรเป็นไรลูกหนูอยากเป็นร่างทรงไม่เป็นหรอกไม่ได้เป็น Di sisi lain hari nampak kameramen mewawancarai Min. Di sini ia memberitahu bahwa sering merasa sakit di kepala dan vaginanya, seperti mau pecah katanya. Dan lagi si Min ini sering memimpikan sosok tinggi besar, kaki menjuntai, lidah menjulur ke tanah, dan sosok itu seperti ingin berkomunikasi dengannya. Singkat cerita, Min yang bersiap untuk pentas drama kembali berkelakuan aneh. Tak ada angin, tak ada hujan, ia menggosok giginya hingga berdarah. Tak hanya itu, saat pentas berlangsung, Min seperti tak mengenali keluarganya dan berperilaku sangat kasar kepada penonton dengan melemparinya menggunakan tai. Pagi pun tiba, seperti biasa Min siap berangkat untuk bekerja. Namun setibanya di kantor, bos dari perusahaan itu mengusirnya. Menurut informasi yang saya dapat, Min ini telah dipecat kemarin gara-gara si bos melihat rekaman CCTV yang menunjukkan si Min lagi selebep-selebep sama banyak orang. Pantas aja sakit ya kan? Tapi orangnya itu siapa? Kok ganti-ganti? Setelah dari pemecatan itu, si Min semakin parah. Noi menemukannya di kamar mandi tak sadarkan diri dengan berlumuran sos tiram alias ingin bunuh diri. Noi yang tak mau kehilangan anaknya pun meminta bantuan kepada Nim. Dan setelah itu, Nim mengajak Mani untuk memeriksa kamar Mike karena ia merasa ada yang tak beres di sana. Dan benar saja, fakta baru terkuak, yaitu Mike tidak mati kecelakaan melainkan bunuh diri. Mengira ada sangkut pautnya dengan Mike, Min pun bergegas pergi ke TKP dan segera melakukan ritual di sana. Seketika angin berembus begitu kencang. Sementara itu, secara diam-diam Noi mengajak Min ke dukun abal-abal untuk menyembuhkan Min. Mani yang mengetahui hal ini adalah hal yang sangat-sangat membahayakan pun langsung menghubungi Nim. Dan saat ritual dukun abal-abal itu dilanjutkan, Nim pun datang memaki-maki emaknya. Hingga tiba-tiba Min terlihat sangat marah dan malah menghajar Noi, ibunya sendiri, lalu pergi menghilang entah kemana.
Pencarian terus berlanjut. Mani bersama warga terus menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Min. Sementara itu Nim menemani Noi yang terbaring lemas di rumah sakit. Ketika Noi sadar, ia sangat cemas setelah mengetahui putrinya menghilang. Ia memohon kepada Nim agar dapat menyelamatkannya. Setelah menunggu kesembuhan Noi, Nim pun mengajak Noi untuk melakukan ritual menerima Dewa Bayan dan meminta maaf padanya. Karena menurut Nim saat ini hanya hal itu yang bisa dilakukan. Tak cukup sampai di sana, Nim juga terus melakukan ritual kepercayaannya di bawah pohon tempat Mike bunuh diri. Noi dan Mani pun tak diam saja. Ia juga melapor ke ladusing setempat agar memperluas pencariannya. Dan benar saja, ternyata ada seorang ladusing yang melihat Min saat itu menyeramkan sekali. Dan itu Hari pun terus berlalu. Sudah sebulan Min menghilang. Bahkan Mani sampai memaki-maki ladusing yang dianggap tak serius menanggapi kasusnya. Dan juga entah sudah habis berapa karpet telur si bude Nim untuk melakukan ritual di sana. Hingga titik terang pun terlihat. Nampak telur hari ini berisi cairan hitam. Dengan hal itu Nim jadi tahu bahwa selama ini ia salah penafsiran. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan arwah Mike. Slot judi online. Aduh, muncul terus ini iklan slot judi. Nim pun pergi ke sumber lawang, mendatangi sebuah gedung terbengkalai dan mencari Min di sana. Setelah berkeliling beberapa saat, benar saja Nim menemukan keponakan cantiknya itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nim pun bergegas membawanya ke rumah sakit untuk sementara waktu ditangani secara medis. Bersamaan dengan itu, Nim memutuskan untuk melanjutkan ritual-ritualnya demi kesembuhan keponakannya tersebut. Namun saat ia sampai di patung Dewa Bayan, ia sangat histeris melihat kepala patung Dewa Bayan yang tergeletak di tanah. Wah. Setelah dibawa pulang, Nim menemui Min yang kini sudah nampak sangat menyeramkan. Nim mencari tahu siapa sebenarnya yang bersemayam di tubuh gadis gemoy ini. Min mengaku ia adalah Dewa Bayan. Namun jelas saja Nim tak mempercayai hal itu. Dan kini Nim malah melepas semua pakaiannya dan menyuruh Mani untuk melecehkannya. Waduh, ini kok jadi begini bos. Tapi boleh juga sih, mengkel.
Nim merasa tak mampu menangani hal ini sendiri. Ia pun membawa Min pergi ke seniornya yang bernama Pak Detono. Dengan jam terbang yang tinggi, Pak Detono dengan mudah mengetahui bahwa banyak sekali roh jahat, roh kebencian yang merasukinya. Dan semua roh berasal dari gedung terbengkalai tempat Min ditemukan. Pak Detono juga memberitahu sejarah keluarga Willow yang membantai ratusan orang. Hingga ada seorang pria tua yang mengutuk keluarga ini. Ini memang karma dan harus ada satu yang ditumbalkan untuk menebus dosa di keluarga Willow, yaitu Min. Ritual pun terus dilakukan dan kini mereka mempersiapkan sebuah ritual besar. Saringan dan Rinnegan akan disatukan. Nim akan menggabungkan kekuatannya dengan Pak Detono untuk menyelamatkan Min. Hari terus berlalu. Noi semakin khawatir dengan keadaan putrinya tersebut. Kini Min semakin kurus dan rumah selalu berantakan saat malam hari. Penasaran apa yang dilakukan Min, kru pun memasang CCTV di segala ruangan. Dan benar saja, saat malam tiba, terlihat Min yang merangkak ke sana kemari memakan daging mentah, kencing di meja dan menghancurkan kamera yang mengintainya. Hati-hati, ada jump scare. Namun Noi tetap percaya putri cantiknya itu dapat disembuhkan. Ia yakin dengan kehebatan Nim yang sudah berhasil menangani banyak kasus. Malam kedua, CCTV dipasang. Nampak Min yang masuk ke kamar mandi dan membuat istrinya kesakitan. Lebih seramnya lagi, ia dengan senyum meringkuk di pojokan. Aduh, dan nulisnya gimana sih? Ini aku rekaman suara sendirian ya di kosan itu kan, sepi, nggak ada orang sama sekali dan malam, merinding, bulu kuduku, kampret. Kenapa ada film kayak gini coba? Dan di malam ketiga adalah puncak. Saat Mani berkeliling, ia menemukan kelapa anjing peliharaannya. Mani pun menemui kameramen dan mencari tahu bersama. Dan ternyata Min merebus anjing itu dan menyantapnya dengan sangat puas. Tak hanya itu, Min juga merangkak masuk ke kamar Mani dan mengambil buah hatinya. Melihat hal itu, Mani pun segera berlari untuk menyelamatkan buah hatinya tersebut. Dan betapa histerinya si Mani saat mengetahui bayi lucunya telah dibawa pergi oleh Min. Mani dengan yang lainnya pun berpencar mencari ke seluruh area tempat ini. Dengan perasaan kalang kabut takut buah hatinya terluka, Mani menyusuri semak-semak hingga akhirnya ia berhasil menemukan buah hatinya berada di semak-semak. Dan untung saja bayi kecil imut tak terluka sedikit pun. Namun tiba-tiba terdengar suara rintihan, desahan, tangisan maksudnya dari Min. Dan Min yang muncul dari kegelapan berlari mendekat menyerang Mani dengan pisau yang dibawanya. Keesokan harinya Noi pun datang ke rumah Nim. Namun siapa sangka rumah itu terkunci sangat rapat dan Noi pun memaksa masuk ke dalam. Betapa kagetnya Noi saat melihat semua perlengkapan Nim telah rusak dan Noi menemukan Nim tak bernyawa lagi. Dengan kematian Nim, ia sangat putus asa. Siapa lagi yang dapat membantu anaknya kalau bukan Nim? Namun untung saja saat pemakaman Bude Nim, Pak Detono datang dan memberitahu Noi akan terus melakukan ritual demi kesembuhan Min. Singkat cerita, hari baik pun tiba. Nampak Pak Detono dan pengikutnya tengah menyiapkan semua perlengkapan ritual. Dari sajen-sajen, benang-benang mistis, bahkan kerbau Angkemutu juga ikut serta dalam ritual ini. Pak Detono juga menutupi kelapa seseorang dengan kain yang bertuliskan rapalan darinya. Dan setelah gong dipukul, ritual pun dimulai.
Belum malu. Wanita yang tertutup kain itu pun mulai mengeluarkan saus tomat dari mulutnya. Bersamaan dengan hal itu, Pak Detono menusuk kelapa wanita tersebut dan gak meninggoy anehnya. Ternyata wanita itu adalah Noi. Ia rela seperti itu untuk menggantikan anaknya Nim. Setelah Noi memuntahkan banyak darah dan pingsan, Pak Detono pun melanjutkan ritual kendi bergoyang. Di rumah juga tidak kalah menegangkan coy. Istri Mani dan beberapa kru yang menjaga Min terlihat kebingungan saat Min seolah-olah telah sembuh dari penyakitnya dan memanggil-manggilnya. Namun salah satu kru itu menolak membuka pintu karena ia sudah diberi pesan untuk tidak membuka pintu sebelumnya. Namun tiba-tiba istri Mani berhalusinasi dengan mendengar suara bayinya dari dalam ruangan tempat Min berada. Di ruangan ini pun semakin mencekam setelah istri Mani memukul kru dan membuka pintu tersebut. Dan ternyata benar saja, suara tangisan bayi itu adalah suara Min yang menyerupai anaknya. Oleh kengeyelan itu, istri Mani pun terbunuh dalam ruangan ini. Dan lampu tiba-tiba padam, suasana seram mencekam menyeliputi malam ini. Bersamaan dengan itu, kendi Pak Detono berhenti bergerak dan Pak Detono pun menghentikan ritualnya. Sontak semua orang bingung dengan hal ini. Dan tiba-tiba Pak Detono kesurupan lalu menjatuhkan dirinya hingga tewas di sana. Hei, Bapak Ukong nih. คนหายไปไหนหมดวะพี่ครับเกิดอะไรขึ้นอะพี่คนหายไปไหนหมดอะ Setelah kematian Pak Detono, tiba-tiba Noi tersadar dan mengatakan bahwa Dewa Bayan telah hadir dan memihak mereka. Noi pun meminta untuk melanjutkan ritual ini. Tak lupa dengan yang di rumah terlihat kameramen yang menyaksikan Min memakan buah hati Mani. Dan entah bagaimana nasib orang ini, saya tidak tahu. Wah, kameramen aja nggak selamat. Saat Noi kembali melanjutkan ritual walaupun dengan kendi yang pecah, hal ini nampak aneh saat Noi menancapkan dupa dengan cara terbalik. Loh kok? Seketika salah satu pengikut Pak Detono kesurupan dan menghantamkan kelapanya ke tembok hingga tewas di tempat. Dan ternyata di sisi luar ada kameramen yang berjuang mati-matian demi keselamatan hidupnya. Orang-orang semuanya kesurupan seperti kesurupan macan atau kesurupan kelinci. Terus mengejar kameramen tersebut hingga Min datang dan mempermainkannya dengan merekamnya saat ia sudah dalam keadaan ususnya kemana-mana. Aduh.
semua orang di ruang ritual kesurupan. Pak Demani juga tak luput dari makhluk halus ini. Pak Demani yang kesurupan itu pun menyerang kru dan lalu menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Dan gini, Min datang bersama pengikutnya. Nampak Noi yang mencoba untuk menyadarkan Mim. Namun itu sia-sia. Dengan mudah Min melumpuhkan Noi. Ini nama mẹ. Mình xem mới được. Min lalu menuangkan solar ke tubuh Noi dan saat hendak membakar Noi, Min melihat ke kru yang bersembunyi dan menyempatkan untuk menghabisi kru terlebih dahulu. Adegan di gedung kosong ini berakhir bersamaan dengan teriakan penuh rasa sakit dari Bude Noi. Dan film diakhiri dengan wawancara dokumenter dengan Bude Min yang terakhir kalinya. Ia memberitahu sebenarnya Nim juga tak tahu apakah Dewa Bayan benar-benar bersemayam di tubuhnya. Aslinya dia juga nggak percaya sama Dewa Bayan gitu ya. Cuman ya acting aja gitu. Dan film benar-benar selesai.